Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya dan bukan kepada yang lain. Dan Allah yang menuhani kita ini bukan semata-mata Tuhan untuk orang-orang Islam saja. Tuhan Rabbul Alamin bukan hanya Tuhan untuk orang-orang yang beriman kepadanya saja. Tuhan yang menguasai langit dan bumi ini bukan hanya menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyembahnya saja. Bukan. Tetapi dia adalah Tuhan untuk semua manusia, baik yang beriman maupun yang kufur, yang muslim maupun yang tidak muslim, baik orang-orang yang menghamba kepadanya maupun orang-orang yang tidak menghamba kepadanya. Bahkan dia juga Tuhan untuk seluruh semesta, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Makanya kalimatnya Rabbul Alamin, bukan semata-mata Rabbun Nasi, tetapi Rabbul Alamin, yang di dalamnya ada alam yang tidak bernyawa, juga ada alam yang bernyawa, ada alam yang berakal, dan juga alam yang tidak berakal. Dan kita termasuk juga manusia ataupun makhluk yang dituhani oleh Rabbul Izzati, oleh Rabbul Alamin semuanya. Dan karena Allah adalah Tuhan untuk semua manusia, bahkan Tuhan untuk semua alam tanpa kecuali, maka semua orang, bahkan semua makhluk, pasti akan kembali kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang lain. Baik yang kembali itu adalah orang beriman maupun yang tidak beriman. Baik yang kembali itu adalah orang-orang yang muslim maupun orang-orang yang non-muslim. Semuanya kembali kepadanya, tidak kepada yang lain. Maka karena Allah adalah Tuhan untuk semua manusia, bahkan Tuhan untuk semua alam, maka tidak boleh kita ada pikiran bahwa kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kembalinya bukan kepada Allah. Karena mereka pun juga sama makhluk Allah. Bahkan mereka pun sama-sama manusia. Yang muslim kembali kepada Allah, yang mukmin kembali kepada Allah, yang kafir, yang munafik, bahkan yang ateis sekalipun, kembalinya pasti kepada Allah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dan mereka semua tanpa kecuali Allah, dan kepadanya lah pula kita dan mereka semuanya kembali kepadanya, bukan kepada yang lain-lain. Jadi kalau begitu, kita yang muslim kembali kepada Allah, mereka yang kafir, mereka yang non-muslim, bahkan mereka yang ateis sekalipun juga sama-sama kembali kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kalau kita yang muslim kembali kepada Allah dan mereka yang tidak muslim kembali kepada Allah, kalau kita yang mukmin kembali kepada Allah dan mereka yang kufur atau yang tidak beriman kepada Allah pun kembali kepada Allah juga, lantas apa perbedaan antara kita umat muslim yang beriman kepada Allah dan orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah, tentang ini ada penjelasan bahwa karena kita semua pasti kembali kepada Allah, sedangkan di antara manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang berserah diri, ada yang tidak berserah diri, maka apa perbedaan kita dengan mereka ketika kembali kepada Allah? Nah, menurut seorang sufi yang filosofis
yang bernama Ibnu Arabi, bahwa kita ini memang kembali kepada Allah semuanya tanpa kecuali. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, nanti Allah akan menyebut kita, manusia semuanya, itu dengan wajah yang berbeda. Ada yang kembali kepada Allah, Allah menyambutnya dengan wajah rahmah, kasih sayang. Ada juga yang kembali kepada Allah dan Allah menyambutnya dengan wajah godop, wajah murka. Dan itu tentu saja bergantung kepada amalan-amalan manusia itu ketika berada di alam dunia. Ketika manusia kembali kepada Allah dengan sukarela, tau'an, ta'ian, dan muslim, wala tamutunna illa wantum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Maka siapapun yang kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri kepadanya, berpasrah diri kepadanya, mengikhlaskan hatinya kepadanya, maka insya Allah berarti dia kembali kepada Allah dengan sukarela. Dan ketika orang kembali kepada Allah dengan sukarela, maka insya Allah Allah pun akan menerimanya juga dengan sukarela. Artinya tidak dengan wajah yang penuh dengan kemurkaan, melainkan dengan wajhur rahmah, wajah yang penuh dengan kasih sayang. Sedangkan orang-orang yang kembali kepada Allah dengan terpaksa, mungkin dengan kekufuran, mungkin dengan kemunafikan, mungkin dengan kemusyrikan, mungkin juga dengan penolakan dan pengingkaran termasuk maksiat dan kedurhakaan, maka berarti dia pulang kepada Allah dengan terpaksa, dan Allah nanti menyambut mereka dengan wajhul ghadab, wajah yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kemurkaan. Jadi semua orang pasti kembali kepada Allah, namun kembalinya kita manusia kepadanya itu akan berbeda penampakan dan penerimaannya. Penampakan kita kepada Allah di hadapan Allah akan berbeda, dan penerimaan Allah kepada kita juga akan berbeda. Kata Ibnu Arabi, kita mungkin lahir ke alam dunia semuanya ada bentuk manusia. Ada kepala, ada hidung, ada mata, lengkap sampai ke ujung kaki. Lengkap sebagai manusia apa adanya. Tetapi kata beliau, ketika nanti kita berpulang kepada Allah, kita lahir ke alam barzah, mati dari dunia dan lahir ke alam barzah. Karena kematian kan pada intinya adalah kelahiran di alam baru, di alam barzah. Ketika kita lahir ke alam dunia, kita lahir sebagai manusia. Namun ketika kita lahir ke alam barzah dan alam kebangkitan berikutnya, maka boleh jadi bentuk fisik kita dan bentuk ruhani kita bukan lagi sebagai manusia seperti ketika berada di alam dunia, melainkan sudah berubah. Mungkin ada yang berubah menjadi pribadi-pribadi yang berbentuk seperti seekor kera, mungkin ada yang berbentuk seekor babi, mungkin berbentuk binatang-binatang yang lainnya, atau juga mungkin bukan berupa binatang, tapi makhluk-makhluk yang lain yang mungkin lebih hina daripada binatang. Maka kita berharap semoga kita sekarang sebagai manusia, secara fisik manusia, secara jiwa manusia, dan secara ruhani pun mudah-mudahan ruh kita ini berbentuk manusia. Maka mudah-mudahan kelak ketika kita kembali kepada Allah pun, begitu kita berada di alam barzah, ketika kita dibangkitkan dan ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, di yaumul mahsyar, kita semuanya semoga tetap menjadi manusia-manusia, bukan sebagai binatang-binatang. Bahkan lebih mulia lagi daripada itu. Di Al-Quran ada penegasan tentang sekian orang atau sekian manusia yang kembali kepada Allah sebagai binatang-binatang, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang itu. Itu penegasan di Al-Quran seperti itu. Nah, penegasan-penegasan demikian itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita semua sebagai manusia pasti kembali kepada Allah, dan kita sebagai muslim juga pasti akan kembali kepada Allah. Dan tentu saja karena kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah, kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua kembali kepada Allah itu dalam keadaan sukarela, dan kelak Dia pun menerima kita dalam keadaan rahim yang penuh dengan wajah rahmah, penuh dengan wajah kasih sayang, ya kita kembali kepadanya, termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam panggilan dengan panggilan yang
mesra, panggilan yang sangat terhormat, panggilan yang penuh dengan keagungan dan kebaikan. Jadi yang digambarkan di Al-Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan sukarela, dalam keadaan ridho, radiyatan ridho, maradiyah dan diridhoi, maksudnya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kembalinya sukarela dan Allah pun menerimanya dengan wajhur rahmah, bukan wajhul ghadab. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kalian semua, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Kata hamba ketika dikaitkan, diidofahkan kepada Allah, maka hamba-hamba di situ adalah hamba-hamba dalam pengertian yang positif, yang mulia dan terhormat. Maka ketika kalimatnya fadkhuli fi ibadi, maka itu artinya adalah masuklah kalian ke dalam hamba atau ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan, hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, dan yang muttaqin, serta atribut-atribut positif yang lain-lainnya. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian, masuklah engkau ke dalam surgaku. Memang penggambaran surga di Al-Quran digambarkan sebagai taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Tetapi itu ada penggambaran dan mereka memberikan penyederhanaan. Ketika kita menggambarkan surga seperti apa, itu gambarannya adalah taman-taman yang indah, taman-taman yang penuh dengan kehijauan, dengan pepohonan, bahkan dengan air sungai yang mengalir sebegitu rupa. Tetapi ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa sesungguhnya kenikmatan surgawi tidak sekedar itu. Kalau sekedar sungai, mungkin buat kita yang ada di negeri tropis kayak Indonesia ini, bagi kita sungai adalah sesuatu yang biasa. Tapi artinya buat sebagian manusia di belahan dunia yang bermacam-macam, itu sungai itu bukan sesuatu yang luar biasa. Berbeda dengan negeri yang tandus di padang pasir, di negeri gurun. Mereka tidak ada sungai. Sehingga penggambaran sungai bagi mereka sangat memberikan kesan. Tetapi buat mereka yang sudah hidup dengan dunia sungai, di sekelilingnya ada banyak sungai, ada taman-taman yang indah, ada gunung-gunung tinggi menjulang, ada pantai-pantai yang biru, atau pantai-pantai yang hijau karena banyak plankton-plankton yang berwarna hijau, dan sebagainya. Keindahan seperti itu mungkin tidak terlalu berkesan. Tetapi nggak usah khawatir, meskipun mungkin kita sudah biasa melihat sungai, sudah biasa melihat taman-taman yang indah, tetapi bagi kita surga kelak yang jelas lebih indah daripada yang kita lihat dalam dunia. Dan Rasul menggambarkan bahwa surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia, tentang keindahannya, tentang kenikmatannya, dan tentang seluruh kebaikan yang ada di dalamnya. Semoga kita semuanya termasuk orang yang beruntung, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk orang-orang yang ridho dengannya dan kembali kepadanya pun dalam keadaan ta'ian dan tau'an, sukarela, rodiyatan, marodiyatan, diridhoi, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya, sekaligus juga taujian harapan semoga kita semuanya mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kebaikan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua termasuk orang-orang yang hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa, nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun anu kapihatur.